cara mengatasi anak yang suka menangis untuk mendapatkan sesuatu. Iya. Gitu. Ini dulu saya sering sih kayak gini waktu kecil gitu. Jadi suka waktu aku masih ingat tuh Kang, waktu aku pengen dapat sepeda itu aku nangis dulu sampai aku orang tua aku masih bilang besok, terus aku ambil kayak semacam celengan gitu ya. Aku pecahin di depan orang tua aku, nih uang aku tinggal nambahin nih, padahal uang pun juga gak cukup, gak nyampe 100.000 tapi pengen sepeda gitu. Selalu menggunakan tangisan sebagai senjata. Ini kasihan ya orang-orang tua di luar sana. Kalau Miss Ayu masih mending, karena ada beberapa anak yang pengen es krim aja harus nangis. Es krim ya? Ya. Jadi biasanya kasus menjual tangisan ini seringnya itu terjadi pada anak-anak balita, terutama anak-anak usia di bawah 5 tahun ya. Di bawah 5 tahun itu masih sering mengandalkan tangisan sebagai negosiasi kepada orang tuanya. Nah, dan tentu ini akan sangat mengganggu orang tua manakala berada di tempat umum. Anak akan menangis jadi-jadinya dan bahkan kadang sampai menjerit dengan keras seolah terjadi sebuah bencana. Iya, saya pernah itu ketemu di kayak semacam resto gitu. Itu bahkan sampai anaknya itu mukulin ibunya, Kang. Gara-gara orang ibunya nggak mau beliin. Ibunya tuh sampai digigit, dipukul gitu sampai segitunya gitu. Terus akhirnya ya gimana lagi, ibunya ya mau nggak mau akhirnya dibeliin untuk gitu. Menutupi rasa malunya. Iya. Nah, oke. Kita harus tahu bahwasanya anak itu sebenarnya adalah negosiasi yang ulung. Negosiator yang ulung ya? Iya. Jadi negosiator yang ulung itu bukan hanya di dunia bisnis, tapi anak itu juga jauh lebih ulung daripada orang tuanya. Ketika kemudian dia menangis ya. Jadi ini jangan anggap Bapak Ibu ini adalah anak usia, katakanlah usia dianggap bisa berpikir kan ketika dia bicarakan. Tidaklah Bapak Ibu. Bahkan ketika dia bayi, bahkan ketika dia usia 3 bulan, seorang anak itu adalah negosiator yang ulung. Bayi ya? Bayi. Kenapa saya begitu? Saya punya 2 anak dan saya amati itulah yang terjadi. Contoh yang sekarang saya punya bayi 3,5 bulan, itu sudah tahu caranya gimana agar digendong. Gitu? Iya. Caranya gimana? Dia nangis. Dan dengan nada tangisan yang sangat menyedihkan untuk didengarkan. Menunjukkan ketidakberdayaan dirinya. Iya, padahal di usia 2,5 bulan tangisannya nggak begitu. Kenapa demikian? Ini terjadi ketika suatu hari dia nangis sejadi-jadinya, kemudian saya gendong. Padahal sebelum itu biasanya ketika dia nangis, saya biarkan dulu sampai dia diam baru saya gendong. Oh gitu. Jadi tangisannya belum selesai, saya gendong. Kenapa? Ya karena mungkin saat itu saya habis pulang kerja, saya lelah, saya butuh hiburan, sehingga tak gendong. Malah itu jadi bumerang. Nah, jadi kebiasaan ya? Kemudian itu jadi kebiasaan selama beberapa hari dan kemudian saya menyadari, ini saya habis kena negosiasi nih sama anak saya, kena ancam ibaratnya. Akhirnya saya biasakan lagi dan terbiasa lagi. Nah, itu baru pada bayi usia 3 bulan. Gimana dengan anak kita yang usianya 3 tahun atau 2 tahun yang sudah bisa ngomong, bisa menjerit, bisa menangis, itu lebih parah Bapak. Apalagi kalau di mall gitu ya? Iya. Makanya, pertanyaannya adalah kenapa hal itu bisa terjadi? Dan cara mengatasinya kan, begitu kan? Itu terjadi karena gini, satu, kita memberi kesempatan peristiwa itu terjadi 1 kali saja. Ketika 1 kali saja terjadi, maka anak akan merekam. Berarti jika saya menangis, gitu ya. Maka orang tua saya akan langsung memberikan. Langsung iba. Ya, terutama di tempat umum, ya kan. Besok akan saya ulangi lagi. Besok akan saya ulangi lagi. Rasain. Nah, itu kurang lebih begitu. Gitu di otaknya dia. Dan itu terjadi pada anak-anak saya yang pertama ketika usia 2,5 tahun. Jadi waktu itu dia pergi ke Indomaret, kemudian lihat permen, terus dia menangis di sana. Yang bentuknya kayak telur itu, Kinder Joy. Bukan, kalau dia lebih permen lollipop. Oh gitu. Ya, cupa-cup, gitu kan. Kalau ini sebut Indomaret, di Indomaret ya, ini sebut merek lah. Nah, dia menangis, saya belikan, besoknya menangis, saya belikan, terus aku bilang, ini nggak beres ini. Oke deh kalau begitu. Nah, lalu gimana cara saya mengatasi itu? Yang pertama adalah jadi aku bilang, Nak, saya mau ke Indomaret. Pak, ikut Pak. Boleh, tapi janji ya. Karena saya tahu kalau ke sana dia cuma mengincar permen.
kita tidak pengen beli permen, papa pengen beli Indomie, papa pengen beli kopi, papa pengen beli susu. Kamu nggak boleh minta permen. Boleh ikut, tapi nggak boleh jajan. Baiklah. Oke, kita pergi. Dan sampai sana benar, dia minta permen. Loh, janjinya kan tadi nggak minta permen. Akhirnya apa? Nangis. Dia nangis. Nah, ketika nangis, karena sebelumnya saya juga sudah janji, kalau nangis kita langsung pulang. Nah benar, dia nangis, saya langsung pulang. Nah disinilah orang tua harus menunjukkan ketegasan. Jadi sesuai janji, maka treatment saya untuk anak saya saat itu adalah satu, membuat perjanjian lebih dahulu. Jika kamu menangis, apa yang terjadi? Dan saya harus komitmen dengan janji itu. Nah ketika melihat hal itu, anak saya belajar, oh ternyata papa orangnya konsisten, kalau ngomongnya ini ya ini. Akhirnya setelah itu, ketika dia pergi ke Indomaret kemudian nangis minta sesuatu, nggak tak belikan kan? Percuma juga dia nangis. Percuma, ya? Akhirnya setelah itu nggak pernah. Dan kalau misalnya ya, yuk nak ikut, mau kemana Pak Indomaret? Mereka mau ikut, mau beli permen Sugus, oke. Dia sampai di permen suku, saya tawarin, nggak mau ini, nggak mau, bahkan rencananya beli ini saja. Oh, luar biasa. Akhirnya dia bisa merencanakan diri sendiri kan. Belajar dari ketegasan orang tuanya juga ya. Ketegasan orang tuanya juga. Nah, cuman kalau memang kasusnya adalah dia tiba-tiba naik di depan umum karena mungkin dia rasa sebel, dia nggak betah dengan tempat tersebut. Biasanya yang saya lakukan adalah satu, saya tungguin. Nah, silahkan nangis. Kalau nangisnya sudah selesai, kalau capeknya sudah selesai, bilang papa ya. Nggak malu tuh Kang Wahyu? Kalau saya sih enggak. Banyak tuh orang tua yang malu kan gitu. Nah problemnya kalau misalnya, ya kalau misalnya Indomaret kan memang tempat yang dekat dengan kita kan, rumah kita. Nah kalau di tempat lain yang jauh ya, besok kita mau pulang, kan ya nggak mungkin kan. Maka ya nggak mau kita harus berhadapan dengan anak. Rasa malu gitu ya? Rasa malu saya katakan, nak, saya kasih waktu sampai jarum jam menunjukkan ke sini, ya. Nanti setelah itu kamu diam. Dan ketika misalnya, loh nak ini semenit lagi, papa hitungin ya sampai hitungan 10, kamu harus diam. Atau nangisnya buat pelan-pelan. Jadi kita biarkan perasaannya tumpah ruah dulu, lalu kita bimbing untuk mendiamkan dirinya. Nggak bisa ya seketika langsung, ayo diam. Nggak bisa. Terus kemudian misalnya dia sedang nangis meminta sesuatu, tapi saya tidak mungkin membelikan. Saya mengatakan begini, oh kakak Eca pengen sepeda itu, boleh. Tapi nanti papa belikan kalau usianya udah 2 tahun. Jadi pernah nih suatu hari dia pengen sepeda dan ketika berada di hypermart dia nangis. Kan ada sepeda anak-anak tuh, dia seneng ada sepeda warna pink. Saya katakan, boleh, tapi itu kan memang tidak rencana kita kesini untuk beli sepeda. Nah, akan papa belikan. Nah, kasih tahu jangka waktunya kapan. Kalau kita memang tidak bisa membelikan, kita ngomong, nah, papa nggak punya uang yang cukup untuk beli itu. Gitu. Kita harus jujur pada anak, itu yang terpenting. Nah, maka itu yang perlu kita lakukan. Yang jangan dilakukan adalah satu, membulinya. Misalnya, atau menggunakan ancaman. Atau memberikan janji yang tidak mungkin bisa kita tepati. Gitu. Janji yang tidak kita bisa tepati jangan banget. Terus ancaman misalnya, kok nangis? Kalau nangis nanti mainanmu kamu papa buang semua. Wah, misalnya kan ada orang tua yang kayak gitu. Atau kok nangis? Kalau masih nangis aku tinggal nih. Nah diancam gitu. Padahal nggak mungkin ditinggal. Kan? Iya. Gitu. Terus sama tadi ngasih janji yang padahal kita nggak punya uang ya, tapi ini nanti papa beliin, tapi kita pulang dulu, kamu berhenti nangis dulu. Itu kan janji-janji yang nggak realistis bagi anak gitu ya. Anak akan kemudian ketika misalnya kita memang tidak bisa menepati janji terhadap anak akan tahu kok. Anak itu bisa mengingat, anak ingatannya itu kuat, dia akan tahu dan dia akan menganggap kita sebagai pembohong. Gitu ya. Artinya apa kalau anak menganggap kita sebagai pembohong? Artinya adalah bohong itu boleh. Dan jadilah anak yang membohong. Makanya kalau anak Anda pembohong, pikirkan lagi. Sebelum mencari tahu gimana cara menyelesaikannya atau membuat anak jujur, tanyakan lagi. Pernah nggak kita berbohong pada anak? Atau bohong-bohong kecil yang kita lakukan pada anak itu seperti apa? Pasti pernah. Dan biasanya kalau untuk kasus anak yang sering berbohong ya, orang tuanya memang sering berbohong kepada anak terutama. Mencontohi ya. Iya, terutama kepada anak untuk membungkamnya atau untuk membuat dia tenang. Gitu. Jadi
seperti itu sih sebenarnya mengatasi anak yang suka menangis. Oke. Kalau Jadi, mengatasinya seperti itu, tapi kita bisa yang tadi seperti Mbak lagi, seperti Miss Ayu bilang, bahwasanya ada perjanjian kepada anak sebelum pergi ke suatu tempat. gitu. Begitu sih. Wah, luar biasa tipsnya Kang Wahyu, sangat bijaksana sekali kalau menurut saya. Jadi Berpengalaman ya, bukan bijaksana. karena sudah terbiasa mempraktikkan itu gitu ya. Oke, terima kasih Kang Wahyu, semoga bermanfaat untuk teman-teman pelatihan parenting semuanya.